Kita akan lihat ayat-ayat yang sulit untuk dimengerti. Ibrani 10 ayat 26 sampai 28. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Saudara, kalau kita baca ayat ini saudara, ayat ini kira-kira mendatangkan ketakutan atau mendatangkan sukacita? Stres saudara, karena ayat ini berkata kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita melanggar itu, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Khawatir itu tidak percaya, dosa yang paling besar adalah dosa tidak percaya. Kenapa seorang itu bisa khawatir? Karena dia tidak percaya. Dosa yang paling besar itu dosa kekhawatiran, saudara. Kalau kita khawatir, kita sedang tidak percaya sama Tuhan. Betul lah, saudara? Itu dosa yang paling besar. Saudara sadar tidak kalau seringkali kita khawatir? Semua dosa sebenarnya kita sengaja kita lakukan. Nah, sekarang saya kasih tahu, dosa paling besar itu dosa kekhawatiran. Wah, saudara jadi takut untuk khawatir ya. Tapi saudara masih lakukan tidak? Kita masih lakukan. Kira-kira saudara, kalau ayat ini betul-betul seperti itu, ada yang selamat di tempat ini? Tidak ada yang selamat saudara. Ibrani 9:28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kapan itu saudara? Kapan Kristus mengorbankan dirinya? Pada waktu kedatangannya yang pertama. Kedatangan Kristus pertama kali ke dunia, misinya Tuhan itu apa saudara? Misinya Tuhan adalah mati di atas kayu salib. Saudara, satu-satunya manusia yang lahir dan pernah lahir di dunia yang punya misi dan visi untuk mati cuma Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara punya anak, seberapa yang kita punya anak, nak kamu besar cita-citamu mati ya, ada tidak saudara? Tidak ada saudara, hanya Yesus yang punya misi, satu-satunya manusia yang lahir mati di atas kayu salib. Karena tanpa cara itu manusia tidak bisa diselamatkan saudara. Amin. Nah, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi maksudnya apa? Pada saat kedatangannya yang kedua kali. Pada saat Yesus datang kedua kali, dia tidak lagi menanggung dosa. Tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Dan keselamatan yang Tuhan kerjakan itu komplit saudara. Tuhan bukan menyelamatkan satu bagian dari hidup manusia. Kita ini adalah roh yang punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Setiap kita punya namanya jiwa itu, pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Tapi kita bukanlah jiwa itu sendiri, kita adalah manusia roh. Tapi kita juga punya tubuh. Keselamatan itu ada 3. Yang di dalam roh itu sudah terjadi. Waktu kita terima Tuhan. Waktu kita terima Tuhan, saudara percaya pada Yesus, 1/3 bagian hidup saudara sudah diselamatkan. Ya, saudara nanti cari saja. 1/3 hidup kita sudah diselamatkan. Yaitu roh kita saudara. Roh kita sudah diselamatkan, itu sudah selesai. Tapi ada bagian jiwa kita yang perlu, saudara kenapa datang ke gereja? Karena kita perlu terus diselamatkan setiap hari. Saudara perlu terus dengar firman. Kenapa saudara? Karena kita perlu terus diselamatkan setiap hari. Karena keselamatan itu bukan cuma sekedar mati masuk surga. Tapi keselamatan adalah Tuhan ingin surga turun dalam setiap area kehidupan saudara. Waktu saudara menjalani hidup di bumi ini saudara. Makanya kenapa kita perlu terus dengar firman. Firman itu yang menyelamatkan kita setiap hari. Amin. Tapi ada keselamatan juga yang nanti akan terjadi. Itu keselamatan apa? Tubuh. Dia waktu datang kedua, dia akan berikan kita tubuh yang baru. Mari pegang tubuh kita. Ini nanti akan kita tinggalkan di bumi. Dari debu kembali pada debu. Nanti pada waktu Tuhan datang di awan-awan. Yang pertama, orang yang mati dalam Kristus. Makanya saudara, yang paling penting dalam hidup ini saudara tidak boleh lewatkan. Kalau saudara nanti pulang dari ibadah di tempat ini, saudara pastikan engkau sudah mengalami kelahiran baru dalam hidup ini. Amin saudara. Karena kalau engkau tidak mengalami kelahiran baru, rohmu masih yang lama. Saudara, orang ke gereja belum tentu dia orang lahir baru.
Ada orang yang hanya ikut-ikutan datang ke gereja. Ada orang yang karena dia punya orang tua ke gereja, saya ikut ke gereja. Ada orang yang ya saya mau karena saya punya yang saya taksir ada di gereja, saya datang ke gereja, duduk di gereja. Tapi tanpa pengalaman kelahiran baru. Kelahiran baru itu sesuatu yang paling penting yang tidak bisa kita skip dalam hidup ini. Karena kelahiran baru itu yang menjadikan saudara anak, saudara. Kelahiran baru itu yang menjadikan kita ini adalah anak. Dan kalau engkau anak, engkau adalah tetap anak, saudara. Karena waktu engkau lahir baru, roh saudara yang lama dibawa mati bersama dengan kematian Kristus, saudara diberikan identitas yang baru. Amin. Kalau engkau sudah mengalami kelahiran baru, baru engkau bisa ngalamin keselamatan dalam jiwa saudara. Tanpa itu saudara tidak bisa alami. Ya, dan yang ketiga, engkau tidak mungkin bisa mengalami tubuh yang baru. Ya, jadi saudara, minggu lalu kita belajar, belum tentu orang di dalam gereja itu pasti lahir baru. Karena kelahiran baru adalah keputusan pribadi setiap kita untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia bukan cuma berikan kita tubuh yang baru. Next, dia tidak lagi berurusan dengan dosa, melainkan upah. Jadi saudara tahu, kedatangan yang pertama, dia berurusan dengan dosa manusia. Dosa manusia itu diselesaikan di atas kayu salib pada waktu kedatangan yang pertama. Nah, kedatangan yang kedua, untuk orang percaya, dia tidak lagi berurusan dengan dosa. Dia tidak bilang, lu dosa apa, dosa apa, dosa apa. Tidak, saudara. Waktu kedatangan kedua, dia akan berikan upah. Sebenarnya kita suka upah. Apa beda upah dengan anugerah? Kalau anugerah itu tidak kita usahakan. Keselamatan itu bukanlah upah. Ya, keselamatan itu anugerah. Anugerah tidak bisa kita usahakan, kita terima. Kalau upah itu kita kerjakan. Ya, keselamatan itu bukan upah, tapi apa yang saudara jalani di hidup ini itu upah. Waktu Tuhan datang di awan-awan, kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Ada pesta perkawinan anak domba, Tuhan akan bagi-bagi upah. Tuhan akan bagi-bagi reward, saudara. Amin, saudara. Makanya kenapa kita mesti hidup sungguh-sungguh, bukan hidup sembarangan. Sekalipun kita dimerdekakan, saudara tahu kita dimerdekakan dari dosa, ya kita dimerdekakan, kita diberikan kepastian, bukan untuk bebas berbuat dosa, tapi bebas mengasihi Tuhan. Amin. Apa bedanya? Saudara, kita hari ini mengasihi Tuhan bukan karena kita takut sama Tuhan. Bukan karena kita takut Tuhan hukum sama kita. Kita hari ini mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia berikan kita sebuah kepastian. Amin, saudara. Saudara melayani, mengasihi dari rasa aman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Dan waktu kita melakukan itu, Tuhan itu kasih upah, saudara. Saudara jangan takut, hari ini mungkin saudara melakukan sesuatu tidak ada orang lihat. Mungkin saudara bilang, wah kok saya tidak dapat pujian ya, orang lain kok tidak puji saya. Saudara mungkin manusia bisa lupa memuji saudara, tapi kita punya Tuhan yang selalu tahu apa yang kita lakukan, saudara. Amin. Ya, manusia bisa lupa, saudara. Manusia bisa lalai, tapi Tuhan selalu tahu apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan. Waktu kau berjalan dalam tuntunan Tuhan, dia tidak pernah lupa itu, saudara. Ya, dia lupa dosa saudara, tapi dia tidak pernah lupa apa yang saudara lakukan waktu engkau berjalan dalam tuntunannya. Amin, saudara. Untuk apa? Untuk memberikan engkau upah, berikan engkau reward. Ya, itu Tuhan kita, saudara. Next terus, Ibrani pasal 10, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudara, di dalam hukum Taurat ada ritual-ritual yang dilakukan. Jadi hukum Taurat itu cuma bayangan, katakan bayangan. Bayangan itu realnya atau bukan, saudara? Namanya bayangan berarti pasti ada yang aslinya. Betul? Kalau saudara asli masa mau makan bayangannya terus? Nah kalau yang asli sudah ada, bayangannya tidak perlu lagi, saudara, hanya sebagai pembelajaran. Yang aslinya siapa? Nah ini, saudara. Jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa,
setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya, tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi ada satu ritual yang harus dilakukan setiap tahun oleh orang Israel yang diwakili oleh imam besar. Ritualnya apa? 1 tahun 1 kali imam besar harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa saudara? Yang pertama, untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan dulu. Yang kedua, mendamaikan orang Israel semua dengan Tuhan. Ya. Dan setiap tahun, hanya 1 tahun 1 kali, imam besar harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dia percikkan darah di situ dan kemudian dia harus kudus. Dia tidak boleh bercacat, bercela. Makanya dipakai rantai di kakinya. Kalau sampai ada dosa, dia mati di dalam situ. Dia harus ditarik keluar, saudara. Dan kalau dia sudah lakukan itu, dia keluar. Dan orang Israel itu akan mendapatkan berkat selama 1 tahun ke depan. Katakan 1 tahun. Maksudnya 1 tahun itu apa? Expire date-nya daripada darah binatang itu 1 tahun. Jadi begini saudara, orang Israel itu setiap kali mereka datang 1 tahun 1 kali, biasanya pada hari raya Yom Kippur saudara. Mereka itu rasa senang, aduh dosaku ditutupi. Tapi bukan cuma rasa senang, ada rasa takut lagi. Karena apa? Mereka punya dosa akan dihitung lagi. Mulai 1, 2, 3, sampai 1 tahun. Mereka harus kembali ke situ untuk disucikan kembali. Itu darah binatang saudara. Darah binatang cuma punya waktu 1 tahun. Darah binatang itu selalu ingatkan mereka akan dosa. Makanya Tuhan tidak mau pakai darah binatang, itu cuma gambaran. Tuhan ganti darah binatang itu dengan apa? Dengan darah Yesus. Supaya apa? Darah Yesus menyucikan itu sekali untuk selama-lamanya. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak lagi sadar dosa. Saudara perhatikan ini. Mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk. Saudara, ternyata Tuhan itu tidak mau kita sadar dosa loh saudara. Tuhan tidak mau kita jalani hidup ini dengan sadar akan dosa. Tuhan tidak ingin kita sadar akan dosa, melainkan sadar akan pengampunan dosa. Sadar dosa tidak bisa menyelesaikan dosa. Sadar pengampunan dosa yang bisa menyelesaikan dosa. Saudara ingat, 1 kali Yesus pernah berjumpa dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Yohanes pasal 8 saudara. Yesus berkata, barang siapa yang tidak berbuat dosa, silakan lempar batu yang pertama. Singkat cerita, semua orang-orang itu mereka mulai undur karena mereka tahu mereka orang berdosa. Sampai tinggal Yesus sendirian dengan wanita itu saudara. Apa yang Yesus katakan pada wanita itu? Wanita, lihat mana orang yang mau menghukum engkau. Yesus harus dengar wanita itu bilang, tidak ada Tuhan. Tidak ada yang menghukum aku. Yesus juga bilang gini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat. So perhatikan ya, Yesus tidak bilang gini, pergi jangan berbuat dosa, baru aku tidak hukum engkau. Agama selalu bilang, kalau engkau baik, baru Tuhan baik sama engkau. Ya, kalau engkau tidak berbuat dosa lagi, baru Tuhan tidak hukum engkau. Tapi Tuhan balik saudara, aku tidak menghukum engkau dulu. Karena engkau tahu aku tidak menghukum engkau, ada kuasa bagi hidupmu untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Amin saudara. Tuhan tidak ingin kita melakukan segala sesuatu dari rasa bersalah. Kalau kita melayani Tuhan dari rasa bersalah, kita seperti mau bayar utang. Saudara. Kita tidak mungkin bisa bayar utang sama Tuhan. Kita tidak pernah bisa lakukan segala sesuatu kalau digerakkan oleh rasa bersalah. Tuhan tidak ingin kita lakukan segala sesuatu dari rasa bersalah. Rasa bersalah itu membuat kita tidak pernah bisa bebas. Itu mengikat. Makanya Tuhan selesaikan itu di atas kayu salib. Tuhan tidak mau kita melakukan dari rasa bersalah, tapi rasa dicintai, rasa diberkati, dari rasa penyediaan Tuhan. Tuhan ingin kita lakukan segala sesuatu dari apa? Dari kelimpahan, dari penyediaan. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pilihan. Kalau engkau digerakkan oleh tuntutan, engkau akan stres. Engkau akan burn out, saudara. Engkau akan merasa, kayaknya aku tidak bisa ini. Kayaknya aku stres ini. Kita harus rubah. Aku melakukan segala sesuatu
atas dasar penyediaan Tuhan dalam hidupku. Atas dasar apa yang Tuhan sudah kerjakan. Atas dasar apa yang dia sudah bayar buat hidupku. Saudara, ini peperangan di sini, saudara. Tapi dampaknya di setiap area hidup kita. Makanya Tuhan kasih kita sebuah security. Kenapa dia kasih kita eternal security? Kenapa dia kasih kita sebuah keamanan? Supaya kita lakukan segala sesuatu dari sebuah rasa aman dalam hidup ini. Kalau engkau dalam hidupmu tidak ada rasa aman, saudara, engkau digerakkan terus oleh rasa bersalah. Engkau tidak bisa akan maksimal dalam hidup ini, saudara. Makanya Tuhan kasih sebuah security dalam hidup saudara. Sebuah kepastian. Ya, hidup ini dua, saudara. Kalau engkau tidak lihat dirimu, berarti engkau lihat Tuhan. Kalau engkau lihat dirimu, berarti engkau lihat situasimu. Itu yang buat kita jadi lemah. Kalau kita selalu lihat situasi kita selalu lihat diri kita, itu akan buat kita jadi down, saudara. Tapi kalau kita selalu lihat pada Tuhan, kita selalu lihat penyediaannya, kita selalu lihat kasihnya, kita selalu lihat apa yang dia kerjakan buat kita. Ada sebuah supply yang terus mengalir dalam hidup kita, yang tidak pernah berhenti. Dari supply itulah kita menjalani hidup ini, saudara. Amin. Dari supply itulah kita menjalani hidup ini, saudara. Ya, kalau kita menjalani hidup kita dengan fokus pada diri kita, kekuatan kita, apa yang bisa kita buat, kita akan burn out, saudara. Kita akan kehabisan energi. Tapi kalau mata kita tertuju pada Tuhan, pada supply-nya dari Dia, pada penyediaannya Dia, itu yang buat kita terus bisa kuat menjalani hidup ini. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, situasi yang tidak pasti boleh ada, tapi kita tahu kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Penyediaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Cintanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itu yang Tuhan ingin kita sadar, saudara. Ibrani 10 ayat 4-6. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, kita akan melihat ada 3 pribadi di sini. Ada Bapa, ya, ada Yesus, Bapa yang punya kehendak, Yesus yang melakukan kehendak itu. Nanti kita akan lihat pribadi ketiga, Roh Kudus. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, kata Yesus. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki. Itu cuma bayangan. Ritual-ritual itu semua cuma bayangan. Ini ngomong kepada siapa? Kepada orang Ibrani, orang Israel yang mereka masih melakukan ritual-ritual itu, saudara. Jadi Paulus ngomong, ya, itu cuma bayangan, itu tidak dikehendaki oleh Bapa. Engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Next. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saudara tahu, ini ayat firman Tuhan berkata bahwa karena kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Nya itu siapa? Bapa. Karena kehendak Bapa, kita orang percaya telah dikuduskan. Telah itu sudah atau belum? Kita sudah dikuduskan berapa kali? 1 kali. Untuk? Perlu diulang-ulang tidak? Tidak. Jadi sebenarnya yang menguduskan kita siapa? Tuhan, bukan kita. Kekudusan kita itu bukan karena apa yang kita buat, tapi apa yang Yesus kerjakan. Amin, saudara. Ini firman Tuhan yang bilang. Ini memberikan kita kepastian bahwa ketika kita terima Tuhan, kita adalah orang kudusnya. Makanya Paulus selalu tulis surat kepada orang kudus, jemaat di Korintus. Saudara tahu Korintus itu gereja yang paling rusak, saudara. Di dalamnya itu ada kawin antara keluarga sendiri, ya kan? Perpecahan terjadi. Tapi Paulus bilang apa? Engkau orang kudus Tuhan. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dengan kata lain Tuhan bilang gini, kekudusan kita itu bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Hari ini kita disebut sebagai orang kudus, karena kita orang kudus, ayo berlaku yang benar. Amin, saudara. Engkau tidak buat sesuatu jadi kudus, tapi karena engkau kudus, maka engkau bisa berbuat sesuatu yang benar. Amin, saudara.
Ibrani 10 ayat 10-12, dan karena kehendak Bapa inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia ini siapa? Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, waktu dia naik di atas kayu salib. Kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saya sudah pernah share ini. Kenapa Yesus duduk? Kata duduk di sini bukan berarti dia secara letterlek dia di sorga, dia duduk selama-lamanya. Ini sebuah gambaran. Kenapa dia duduk? Karena pekerjaannya sudah selesai. Di dalam perjanjian lama, di bait Allah yang ada di bumi, imam itu tidak pernah duduk. Ya, kalau sudah cari perabot bait Allah, tidak ada kursi di situ. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena mereka tidak pernah selesai. Penghapusan dosa itu tidak pernah selesai. Makanya tidak ada kursi di situ. Tapi dikatakan Yesus setelah dia naik ke sorga, dia bawa darahnya, dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa pekerjaannya menghapuskan dosa saudara dan saya sudah selesai. Amin saudara. Dia memberikan kita sebuah kepastian. Untuk apa kepastian ini saudara? Sekali lagi, bukan untuk kita bebas berbuat dosa, tapi memberikan kita sebuah keberanian. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara tahu bahwa waktu Kristus duduk, itu sebuah gambaran di mana posisi saudara hari ini. Saudara ada di mana? Saudara juga duduk. Rasul Paulus berkata, hari ini waktu engkau terima Tuhan, engkau punya posisi, engkau juga duduk bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa di sorga. Saudara tahu kekristenan itu bukanlah dimulai untuk kita berjuang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kekristenan itu dimulai dari apa yang sudah selesai yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Kekristenan dimulai dari engkau duduk bersama Dia. Yang tidak engkau usahakan dengan keringat saudara, tapi yang engkau dapatkan dengan pengorbanan Yesus yang engkau terima. Engkau didudukkan bersama dengan Kristus di sebelah kanan Bapa di sorga. Engkau punya otoritas, engkau punya posisi yang jauh lebih tinggi dari segalanya saudara. Kekristenan bukanlah we fight for victory. Kekristenan bukan kita berjuang untuk kemenangan, tapi we fight from victory. Kita bukan berjuang untuk mendapatkan kemenangan, tapi we fight from victory. Kita berjuang dari apa yang sudah Yesus kerjakan, dari kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara, ingat ini selalu. Ingat identitas kita, ingat posisi kita, membuat engkau akan kuat menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Amin. Dalam menghadapi situasi yang tidak pasti, dalam menghadapi situasi dunia, ingat siapa dirimu dalam Kristus. Kalau engkau tahu, engkau aman di dalam Dia, Tuhan itu tidak pernah jadi oposisi buat kita. Kalau kita tidak yakin akan keselamatan kita mungkin hari ini berpikir, Tuhan hari ini engkau ada di pihakku, besok engkau jadi oposisi buat aku. Kalau Tuhan jadi oposisi buat kita, selesai kita saudara. Kita tidak mungkin berani datang sama Dia. Betul? Makanya Tuhan kasih kita kepastian, aku tidak pernah jadi oposisi, tapi aku selalu ada di posisimu. Aku selalu menjadi backupmu. Aku jadi support system buat hidupmu. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Amin saudara. Amin. Itu yang Tuhan bilang buat hidup kita saudara. Next. Kita lihat pribadi yang ketiga. Dan tentang hal itu apa? Hal yang tadi Tuhan kerjakan. Dia menguduskan kita sekali untuk selamanya. Dia mendudukkan kita di sebelah kanan Bapa di surga. Tentang hal itu, Roh Kudus juga berikan apa? Kesaksian buat kita. Kalau saudara orang percaya, di dalam saudara ada Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu tidak pernah tinggalkan saudara. Itu Yesus yang bilang, selama-lamanya. Terus fungsinya apa Roh Kudus dalam hidup saudara? Dia bukan cuma ada hidup saudara cuma untuk gaya-gayaan. Tapi Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara untuk memberikan kesaksian. Maksudnya apa?
Saudara tahu kesaksian itu apa? Kalau saudara di pengadilan, saudara jadi saksi, orang yang menjadi saksi itu harus orang yang pernah lihat, dia tahu apa yang terjadi, baru dia bisa jadi saksi. Apa yang Roh Kudus saksikan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib? Waktu darah tercurah. Kita tidak ada, tapi Roh Kudus ada di situ. Dan Roh Kudus hari ini ditaruh dalam hidup saudara. Untuk kasih tahu, kasih kesaksian. Ingat, aku sudah menebus hidupmu. Engkau adalah anakku. Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku sudah mengampuni segala dosa-dosamu. Aku sudah menebus engkau. Supaya apa? Supaya kalaupun kita gagal, kita cepat bangkit kembali. Kita berani datang sama Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, katakan darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian, katakan penuh keberanian. Masuk ke dalam tempat kudus. Saudara tahu, yang buat kita hari ini penuh dengan keberanian datang pada Tuhan itu apa saudara? Darah Yesus. Darah Yesus. Ya, kalau kita tidak punya sebuah kepastian, saudara akan, kalau saudara baik baru saudara berani datang sama Tuhan. Betul ya saudara? Ada dulu yang berkata begini, saya sempat juga pikir, ya sudahlah nanti kalau saya bisa sungguh-sungguh baru datang sama Tuhan. Kan Tuhan itu kan mau kita yang sungguh-sungguh. Kalau kita tidak sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan, Tuhan akan tolak kita. Sudah nanti jangan suam-suam kuku. Lebih baik mau sungguh-sungguh sekalian. Padahal itu suam-suam kuku itu bukan artinya itu loh saudara. Itu salah saudara, nanti saya akan jelaskan di kemudian hari ya. Ada yang bilang suam-suam kuku tuh, ya kalau mau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Kalau mau rusak-rusak sekalian. Jadi akhirnya orang bilang, sudah daripada saya suam-suam kuku, saya rusak sekalian dulu sudah. Saudara bukan seperti itu. Akhirnya banyak orang tidak berani datang sama Tuhan. Karena mereka pikir bahwa mereka datang sama Tuhan oleh karena apa yang bisa mereka buat. Kalau mereka baik dulu baru mereka berani datang sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita sekarang penuh keberanian bisa datang pada Tuhan oleh apa saudara? Darah Yesus. Darah Yesuslah yang bisa buat kita hari ini datang sama Tuhan. Jadi kalau kita gagal, boleh tidak kita datang pada Tuhan dengan penuh keberanian? Boleh tidak? Boleh. Tipuan iblis berkata, kalau engkau gagal jangan datang sama Tuhan, bereskan dulu. Tidak saudara, datang pada Tuhan, maka Tuhan yang akan bereskan hidup saudara. Tipuan iblis berkata, kalau engkau belum baik, jangan datang sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, datang padaku dengan penuh keberanian. Jangan pernah takut datang padaku. Karena waktu engkau datang padaku, yang beri akses untuk datang padaku, itu bukan apa yang kau buat, tapi oleh darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu apa? Dirinya sendiri. Amin. Setelah pulang dari tempat ini, jangan pernah engkau takut datang sama Tuhan apapun keadaan. Karena apa saudara? Kalau kita takut datang sama Tuhan, kita berkata kita harus benar dulu baru datang sama Tuhan. Engkau tidak pernah akan benar. Ya. Kalau engkau datang pada Tuhan dalam setiap apapun keadaan hidupmu, engkau tidak bisa banggakan, ini karena aku Tuhan. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan setiap keadaan hidupmu, engkau tahu itu semua anugerah Tuhan. Dan semakin engkau datang sama Tuhan, semakin engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup saudara. Tidak ada orang yang datang sama Tuhan, Tuhan tidak ubahkan. Kalau engkau semakin datang dan engkau mengalami Tuhan, engkau akan diubahkan dari dalam keluar. Tapi kalau engkau berusaha ubah hidupmu, engkau akan ubah itu dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam, itu adalah effort saudara, usaha saudara, engkau akan capek. Tapi kalau Tuhan yang ubah hidupmu, engkau tidak capek. Saudara mau yang mana? Pilih yang capek atau tidak capek? Kalau saudara capek lama-lama burn out. Saudara akhirnya stres. Makanya saudara, apapun juga datang pada Tuhan. Datang pada Dia dengan penuh keberanian. Amin saudara? Tuhan memberikan kita akses langsung kepada Dia. Saudara tahu di dalam perjanjian lama, yang bisa masuk ke tempat kudus, tempatnya Tuhan itu hanya imam besar 1 tahun 1 kali. Yang lain tunggu di luar. Tapi sejak Yesus mati, Dia berikan kita akses langsung. Saudara tahu, kalau saudara orang percaya, saudara tidak butuh pengantara untuk datang pada Tuhan. Makanya jangan idolakan hamba Tuhan.
Hamba Tuhan bukan pengantara saudara. Pendeta bukan pengantara saudara. Hamba Tuhan, gembala, itu fungsinya saja berbeda. Kita punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi kalau untuk akses, saudara punya akses langsung pada Tuhan, sama. Saudara bisa datang pada Tuhan 24 jam sehari. Tidak perlu ada antrian. Ya, mau ketemu Tuhan tidak perlu antri. Kalau kita ke rumah sakit, kita mesti antri. Mau ketemu dokter saja mesti antri, saudara. Tapi ketemu Tuhan tidak perlu antri. Saudara 24 jam sehari. Kapanpun saudara panggil dia selalu tersedia buat hidup saudara. Semakin saudara panggil dia, semakin dia disukakan. Amin saudara, kita punya akses langsung saudara. Ya, jadi saudara jangan bilang, wah kalau doanya pendeta itu lebih manjur. Belum tentu saudara. Kalau saudara datang sama Tuhan, saudara punya akses langsung pada dia. Manusia terbatas saudara, tapi Tuhan, dia kasih kita akses langsung supaya kita tahu bahwa semuanya adalah dari dia. Amin saudara. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, yang namanya Yesus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya, Tuhan ingin kita datang dengan sebuah keyakinan iman yang teguh. Bahasa Inggrisnya dikatakan asuransi iman. Jadi kita punya sebuah guarantee, kita mesti punya sebuah keyakinan yang teguh. Waktu kita datang sama Tuhan, dia tidak pernah akan tolak kita. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya apa? Setia. Tuhan ingin kita datang pada dia dengan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh itu apa? Setiap kali saudara datang pada dia pasti dengar saudara. Amin. Dia tidak pernah tolak hidup saudara. Ingat yang buat kita diterima sama Tuhan apa? Darah Yesus, ya, bukan apa yang kita buat. Darah Yesus yang bisa buat kita punya akses untuk datang sama Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah ini penting saudara, kita tidak bisa kuat sendirian, kita mesti saling memperhatikan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudara perhatikan, tiba-tiba muncul ayat ini. Dari mana ayat ini? Konteksnya bicara tentang apa saudara? Tentang bagaimana Rasul Paulus bicara kepada orang Ibrani. Jadi pada waktu itu saudara, mereka tuh masih ada namanya bait Allah. Jadi mereka bilang, mereka dengar, oh Yesus Mesias, oke Yesus Mesias. Tapi kita juga harus masih pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Ya kita kan harus lakukan ini, kita kan orang Yahudi, kita harus bawa korban ke bait Allah untuk dicurahkan darahnya supaya kita dihapuskan dosanya. Saudara tahu, mereka ini belum pernah sungguh-sungguh mengalami lahir baru. Mereka cuma diterangi hatinya. Orang Ibrani, orang Yahudi, mereka punya pengetahuan tentang firman. Mereka dengar Yesus Mesias, oh ya Yesus Mesias. Saudara, kita juga bukan hanya kenal Yesus sebagai Mesias, tapi kita harus percaya bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Karena ada pengajaran, ada juga aliran yang percaya Yesus itu adalah Mesias, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Hati-hati, ini banyak saudara. Ya. Yesus Mesias, iya dia Mesias, iya dia mati, iya dia darahnya tercurah. Tapi kalau saudara tanya, dia Allah bukan? Oh tunggu dulu, dia Allah kecil, dia bukan Allah yang sesungguhnya. Hati-hati saudara. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Kita tidak boleh goyah di sini saudara. Yesus adalah Allah itu sendiri, Tuhan yang jadi manusia. Dia bukan diciptakan saudara. Ya. Nah orang Ibrani, orang Yahudi, mereka ada yang percaya Yesus Mesias, tapi mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Mereka tidak lahir baru, karena kelahiran baru hanya bisa terjadi ketika kita mempercayai bahwa Allah menjadi manusia dan mati menggantikan kita. Amin saudara. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh apa? Kasih karunia. Jadi saudara,
Paulus menegur orang Ibrani, kalau kalian masih mengharapkan dosa kalian dihapuskan oleh karena persembahan domba, kambing yang kalian bawa, berarti kalian merendahkan darah Yesus sampai ke level lebih rendah daripada darah binatang. Itu sama dengan kalian tidak mempercayai darah Yesus cukup untuk menghapus dosa saudara. Dan Paulus agak keras sini. Dan Paulus bilang kalau kalian seperti itu, kalian menghina ini roh kasih karunia, darah anak domba itu saudara. Jadi ini buat orang Ibrani, bukan buat saudara. Saudara hari ini punya bait Allah di mana? Tidak ada saudara. Masih bisa bawa domba? Ya kalau bawa domba dibikin steak enak saudara. Kan tidak mungkin saudara bawa domba untuk bawa ke bait Allah saudara untuk dikorbankan. Tidak ada kan saudara? Jadi saudara konteks ini bukan buat saudara dan saya. Ya, next terus. Dosa apakah itu? Dosa untuk kembali mempersembahkan korban penghapus dosa di bait Allah. Dan itu bukan buat saudara dan saya. Next terus. Apakah dosa ini untuk kita orang percaya? Bukan saudara. Hari ini tidak ada lagi bait Allah. Kita tidak mungkin bawa korban lagi. Ya. Jadi kita mesti tahu, kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa lakukan dosa ini. Dosa ini buat orang yang belum percaya pada waktu itu, yang mau mempersembahkan korban, menghapus dosa mereka. Mereka merendahkan darah Yesus sampai ke level di mana lebih rendah dari darah binatang. Bagi kita apa saudara yang kita percayai? Kita tidak usah takut baca ayat ini yang menakutkan. Kita ambil semua ayat-ayat yang berikan kita sebuah kepastian bahwa hari ini Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita penuh dengan keberanian boleh datang pada Dia. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Mungkin engkau sedang mengalami masalah, engkau sedang mengalami tantangan, engkau sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini. Engkau sedang mengalami begitu banyak persoalan, engkau hampir menyerah dalam hidup ini. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupanmu. Saudara mungkin hari ini engkau merasa, Tuhan kalau aku datang padamu kira-kira Tuhan masih sayang sama aku atau tidak ya. Saudara pernah ngerasa seperti itu tidak saudara? Kalau saudara tahu dan tahu engkau adalah anak Tuhan, lahir baru. Firman Tuhan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri Dia. Amin saudara.